Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan, yang bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, karena di dalam bulan itu, di dalam bulan Ramadan ini, kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas diri kita melalui ibadah puasa, ibadah sholat malam, bertadarus Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semuanya tentunya yang telah menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang budiman, pemirsa MJTV yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini ayat yang sangat populer apalagi di bulan suci Ramadan ini, karena ayat ini menjadi dalil turunnya perintah berpuasa di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah menyapa kita sebagai kekasihnya, sebagai makhluk yang dicintainya, itu dengan sebutan yang sangat mulia, yang sangat mengagungkan manusia, yang sangat menghargai, memuliakan manusia, dengan sebutan yaitu hai orang-orang yang beriman. Allah tidak menyebut kita sebagai hai orang-orang, hai manusia, tetapi Allah secara khusus menyebutkan kita sebagai orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, Allah memberikan perintah kepada kita. Ayat ini dituliskan dengan lafadz kutiba alaikumus syiyam, yang artinya kutiba itu berasal dari kata kataba, yang artinya menulis, itu bentuk kata pasif, dan ditulis dengan kutiba. Allah menggunakan kata kutiba, yaitu bentuk kalimat pasif, ya, yang itu juga merupakan bentuk dari fiil atau kata kerja dengan masa lampau, artinya hal yang sudah dikerjakan. Kutiba artinya yang sudah ditulis. Ini maksudnya adalah bahwa perintah ini sudah dituliskan Allah, berarti sudah menjadi ketetapan, yaitu berarti sudah menjadi kewajiban. Siapa yang diwajibkan? Alalladzina yaitu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu kita semuanya yang memang merasa beriman. Kama, sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, yaitu kepada orang-orang yang sebelum kita, sebelum Rasulullah dan umatnya. Artinya apa? Sebelum pada zaman Rasulullah, yaitu nabi, para nabi dan juga umatnya. Nah, tujuan dari Allah memberikan perintah puasa, yaitu Allah di dalam ayat ini memberikan perintah puasa, asyamu,
yaitu asyam, yaitu berpuasa. Tujuannya adalah di akhir ayat ini Allah menyebutkannya dengan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian itu bertakwa. Takwa adalah merupakan puncak dari kemuliaan karakter manusia, akhlak manusia. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia, adalah manusia yang paling tinggi derajatnya. Dan dijanjikan oleh Allah bahwa orang yang bertakwa itu adalah mereka akan menempati posisi di sisi Allah. Ya, sebagaimana di ayat yang lainnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat ini yang ingin saya garis bawahi bahwa untuk membentuk suatu karakter manusia, bukan hanya manusia secara individu, tetapi manusia secara kelompok, manusia di dalam masyarakat, dalam bentuk masyarakat, apalagi itu sebuah bangsa, itu ternyata Allah di dalam membina, ya, mendidik manusia sebagai pribadi maupun sebagai bangsa, itu ternyata salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa perintah puasa itu sudah ditetapkan atau sudah diwajibkan kepada bangsa-bangsa, kepada kaum-kaum yang terdahulu. Dan semua perintah puasa yang diberikan kepada umat manusia, kepada orang-orang yang beriman itu tujuannya adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Maka apabila suatu bangsa itu ingin menjadi baik, ingin menjadi bangsa yang menjadi bangsa yang mulia, ingin menjadi bangsa yang berhasil, ingin bangsa yang sukses, ya tentu saja semuanya harus melaksanakan puasa. Nah, seperti halnya Allah juga mendidik para nabi dan kaumnya di masa-masa atau di zaman-zaman terdahulu itu dengan puasa. Nah, oleh karena itu Allah memberikan satu kesempatan yang sangat baik kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan puasa yang kita laksanakan ini tidak hanya sekedar 1, 2, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, tetapi dalam 1 bulan. Artinya dalam waktu 1 bulan itu kita diberikan perintah Allah untuk menahan diri dari hawa nafsu. Bukan hanya semata-mata hawa nafsu untuk tidak makan, tidak minum, menahan rasa lapar, menahan rasa haus, tetapi yang paling penting adalah menahan hawa nafsu untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa. Ya, karena apa? Esensi dari puasa itu adalah menahan diri, yaitu al-imsak. Ya, al-imsak yaitu menahan diri dari segala sesuatu, terutama hawa nafsu yang tidak baik. Misalnya kita harus menjaga omongan kita, lisan kita untuk tidak berkata yang tidak baik, berkata kotor, berkata yang menyakiti hati orang lain, ghibah, menggunjing orang lain, apalagi sampai kemudian mengumpat, mencaci maki, marah-marah, ya, dan lain sebagainya. Ini kita diperintahkan untuk menahan diri. Di samping itu kita juga harus menahan diri dari pandangan. Mata kita yang mungkin biasanya liar, melihat hal-hal yang menarik yang tetapi itu adalah mengundang dosa, kita juga harus bisa menahan diri dari pandangan itu. Bahkan di dalam bulan suci Ramadan ini kita juga diperintahkan untuk bagi kita, seorang laki-laki dan perempuan harus, apalagi yang bahkan yang suami istri pun tidak boleh berhubungan di siang hari, ya. Meskipun itu dengan pasangan sahnya, diharamkan untuk menahan diri dari berhubungan. Nah,
apalagi tentu saja kepada mereka yang belum menikah. Nah, menahan diri dari hawa nafsu inilah yang kemudian manusia terlatih untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Tidak melakukan hal-hal yang mengundang dosa. Nah, ketika menahan diri ini hanya dilakukan dalam 1-2 hari, maka mungkin tidak ada pengaruhnya karena tidak ada unsur pembiasaan. Nah, Allah memberikan perintah kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, menahan diri dalam waktu 1 bulan. Ini akan menumbuhkan sikap kebiasaan, ya, kebiasaan. Dalam 1 bulan itu orang dilatih untuk menahan diri, untuk meninggalkan hal-hal yang mengundang dosa. Nah, termasuk menahan diri dari rasa lapar, rasa haus dan sebagainya. Nah, ini akan mendidik manusia, ya, menjadikan mereka terbiasa untuk menghindari hal-hal yang dosa. Nah, ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti halnya sholat. Sholat itu dikerjakan, orang lain bisa tahu kalau orang itu sholat. Ibadah haji, orang tahu kalau orang itu ibadah haji. Ibadah berzakat, orang tahu kalau orang itu berzakat. Tetapi ibadah puasa yang tahu hanya dirinya dan Allah. Maka kalau kemudian perintah ini diberikan kepada seluruh manusia kebanyakan, bukan kepada orang yang beriman, maka akan terasa berat. Tetapi dengan iman itulah kemudian menjadi merasa ringan. Karena apa? Ibadah puasa, ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Ibadah puasa tidak bisa diniati dengan pamer. Siapa yang kita pamer? Bagaimana tanda-tanda orang yang berpuasa? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana gambaran orang yang berpuasa? Orang yang berpuasa tidak bisa memamerkan puasanya. Yang tahu ibadah orang itu beribadah puasa hanya dirinya sendiri dan Allah. Nah, maka ketika kita melakukan banyak hal yang kemudian kita niatkan untuk mendapatkan perhatian, pamrih dari orang lain, ya, maka ibadah itu akan menjadi sia-sia. Tetapi bagaimana kita akan memamerkan atau mengharapkan pamrih dari orang lain, baik itu pujian atau sanjungan dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan ibadah puasa, kita tidak mungkin bisa. Maka melatih diri melakukan hal-hal yang hanya Allah tahu. Ini juga mendidik kita bahwa di dalam kita melakukan ibadah itu harus dilandasi dengan ikhlas karena Allah. Hanya Allah lah yang bisa menilai. Kita berharap hanya Allah lah yang akan membalas apa yang kita perbuat. Nah, oleh karena itu ibadah puasa ini adalah ibadah yang merupakan ibadah batiniah. Ibadah di mana yang tahu hanya diri kita dan Allah saja. Maka dengan kita terlatih seperti itu, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang senantiasa di dalam ibadah kita itu hanya Allah lah yang menilai, hanya Allah lah yang yang bisa memberikan imbalan kepada kita. Nah, dengan demikian selama 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa itu, kita akan terlatih menjadi pribadi yang ikhlas, menjadi pribadi yang sabar, bisa menahan diri dari segala hawa nafsu, bisa dengan kita sabar maka insya Allah pikiran kita juga jernih. Sehingga di dalam kita merencanakan sesuatu, tindakan, melakukan perbuatan itu, pikiran kita menjadi jernih. Sehingga apa yang kita perbuat itu menjadi terarah. Nah, pemirsa MGTV yang dirahmati Allah, demikian penjelasan singkat saya tentang ibadah puasa ini, yang intinya bahwa puasa itu adalah merupakan salah satu perintah Allah, ibadah dalam rangka untuk menjadikan manusia menjadi baik, menjadikan bangsa itu berkarakter, menjadikan bangsa itu berakhlak mulia, sehingga
manusia, baik itu secara individu maupun berkelompok, baik itu dalam satu masyarakat maupun bangsa, akan menjadikan manusia itu mulia, berakhlak baik, sehingga bangsa itu menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bisa menghadapi segala sesuatu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan,